Haleluya Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, saya bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya sehingga saya bisa melayani sampai pada hari ini. Saya mulai bergabung di sidang ini sejak Februari 2013. Dan pada waktu itu, puji Tuhan, di tahun yang sama saya sudah diberi kesempatan untuk melayani. Dan saya ingat pada waktu itu pelayanan pertama saya adalah saya diminta untuk memimpin pujian di ibadah kita di Siantan. Nah, sebenarnya pada waktu itu saya takut karena saya nggak pernah melayani. Tapi di satu sisi saya juga takut untuk nolak karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan, dan akhirnya saya lakukan. Dan mulai dari situ saya mulai aktif melayani di tempat ini, khususnya di bidang praise and worship. Tapi semuanya nggak berjalan dengan baik. Ada banyak tekanan dan tantangan yang saya alami di awal-awal saya melayani. Terutama kalau saya pribadi itu, saya rasa saya memiliki sangat banyak kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan itu membuat saya seperti tidak maksimal untuk Tuhan. Saya rasa pelayanan yang saya berikan itu begitu buruk. Saya nggak bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sampai pada akhirnya saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya melihat diri saya itu begitu buruk. Bahkan pada saat itu saya nggak bisa rasakan kasih Tuhan karena menurut saya tuh nggak pantas mendapat kasih Tuhan. Tuhan begitu baik, tapi saya seperti begitu mempermalukan Tuhan. Dan akhirnya saya memilih untuk mundur dari pelayanan. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya hidup di luar pelayanan. Saya tetap ibadah, tapi saya nggak melayani. Sampai pada suatu hari, tepatnya sekitar pertengahan 2016, waktu itu saya sedang mengerjakan tugas saya di kamar kos saya. Tiba-tiba rasanya Roh Kudus itu gerakkan saya untuk berdoa. Saya lihat jam, masih jam 8 malam, saya pikir masih awal, nanti saja berdoanya. Tapi rasanya Roh Kudus itu gerakkan saya lagi, sampai akhirnya saya nggak tahan. Akhirnya saya tinggalkan tugas saya. Saya mulai berlutut, dan setelah itu saya nggak tahu mau ngapain. Mau berdoa, saya nggak tahu mau doain apa. Mau nyanyi, nggak ada satu lagu pun yang terlintas di pikiran saya. Akhirnya saya cuma diam dan saya tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Dan saya mulai pelan-pelan nyembah. Tapi pada saat itu rasanya Roh Kudus bawa saya lebih dalam. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa pada waktu itu. Sampai di satu titik, rasanya begitu jelas saya mendengar Tuhan berbicara pada saya. Dan ya, suara itu saya rasa pribadi untuk saya, tapi intinya saya tahu Tuhan suruh saya kembali. Awalnya saya nggak langsung kembali, karena sebenarnya saya takut untuk melayani lagi. Tapi rasanya Roh Kudus itu terus berbicara di hati saya, dan saya ingat satu firman yang berkata, jika pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka jangan keraskan hatimu. Dan dari situ saya belajar untuk patuh. Saya lawan ego saya lawan perasaan saya datang kepada Ibu Gembala, saya minta doa, dan kemudian saya kembali. Dan setelah saya kembali, sebenarnya nggak ada yang berubah. Saya tetap belum bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saya memutuskan untuk belajar dan terus belajar. Karena saya percaya kalau Tuhan mau memilih kita, Tuhan mau memanggil kita, pasti Tuhan juga mau memperlengkapi kita. Tantangan dan halangan untuk melayani itu akan selalu ada. Begitulah yang saya rasakan, apalagi setelah saya punya anak. Itu rasanya titik tersulit saya untuk tetap melayani. Sangat sering kepikiran untuk balik arah lagi. Tapi Roh Kudus meneguhkan saya dengan satu firman, Aku yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai akhir. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Dan dari situ saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Tuhan masih mau mengajari saya, Tuhan masih mau mendidik saya, dan Tuhan masih mau membawa saya ke level yang baru. Dan saya percaya dalam setiap langkahnya Tuhan pasti tolong. Ada kasih karunia Tuhan bagi saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, alasan untuk tidak melayani itu banyak dan akan selalu ada. Tapi satu yang menjadi pegangan saya, akhir segala sesuatu itu lebih baik daripada awal. Dan kalau kita sudah mulai dalam roh, baiklah mari kita akhiri dalam roh. Tuhan Yesus memberkati.